Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi sama gue yang agak gesrek ini. Oh iya, kemarin kita itu kan udah bahas nih 9 hal yang membatalkan puasa. Bagian pertama itu memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Nah sekarang kita mau terusin nih dari yang kedua sampai yang ke-9 langsung aja nih dalam satu video. Jadi lo tenang aja semua, nggak ada part-partan lagi. Gue tau lo pasti nggak suka. Nah yang kedua itu muntah dengan sengaja, karena ngapalnya gampang. Jadi pertama memasukkan sesuatu ke 5 lubang, kedua muntah dengan sengaja, ketiga dan keempat itu bersenggama tanpa mengeluarkan mani atau mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa bersenggama, ke 5, 6, 7 itu haid, nifas dan melahirkan bayi atau cabang bayi. Yang ke-8 itu hilang akal, mau itu pingsan ataupun gila, dan nah yang ke-9 murtad. Oke guys, mungkin buat lanjutnya kita lihat video ini aja ya biar lebih jelas. Selamat menyaksikan. Pertama, yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau orang muntah tidak sengaja nggak batal. Hamil muda muntah, naik kendaraan mabuk muntah, tiba-tiba masak sesuatu bau muntah, nggak apa-apa, nggak batal. Yang membatalkan muntah dengan sengaja, digorok perutnya muntah, atau mencari bau yang paling nggak enak biar keluar, biar muntah. Kalau dengan sengaja tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Dengan catatan ini, catatan ini umum, secara umum, asalkan habis muntah yang tidak sengaja tadi jangan nelen ludah sebelum berkumur. Kalau nelen ludah habis muntah, ludahnya ditelan, batal puasanya. Kenapa begitu? Ini pemahamannya kembali yang pertama tadi. Muntahan dari dalam perut kita itu najis lewat tenggorokan ke mulut. Berarti mulut kita kenapa? Kena najis. Najis itu cara mensucikannya dengan air, bukan dengan ludah. Maka kalau kita meludah 1000 kali biarpun mulut bersih, tetap najis. Maka cara membersihkannya, mulut yang terkena najis cukup ambil air bersih seperti ini, kumur, selesai. Maka bagi yang kok muntah tanpa sengaja di siang hari, maka bulan Ramadan, maka bergegaslah mengambil air, jangan telan ludah dulu. Kalau memang meludah, dibuang ludahnya sampai ketemu air, berkumur. Setelah anda kumur sekali, boleh setelah itu ludah ditelan. Kenapa? Karena ludah ditelan menjadi batal puasa kalau habis muntah tadi sebelum berkumur, karena ludahnya sudah tidak murni lagi kayak pertama tadi. Ingat, karena ludah sudah bercampur dengan najis. Selesai ya, mudah dihafal. Yang pertama masuk ke satu ke lubang 5, yang kedua adalah muntah dengan sengaja, mirip muntah dengan itu satu paket. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang ketiga dan keempat yang membatalkan puasa, yang ketiga adalah berhubungan, bersenggama biarpun tanpa keluar air mani. Cukup bersenggama. Seorang suami, mohon maaf, memasukkan kemaluannya ke istri biarpun baru sebentar lalu ditarik, itu membatalkan puasa. Biarpun sebentar, biarpun tidak keluar mani. Kami hanya membahas urusan suami istri. Bagaimana dengan zina? Sama, zina batal puasa. Naudzubillah. Menggauli kambing batal puasa. Cuman tidak dibahas di sini karena apa? Ya itu orang-orang bukan ahli iman itu, ya enggak? Kita bicara yang halal. Memasukkan, bersenggama biarpun tanpa keluar mani, senggama yang sengaja. Ukuran membatalkan bagi seorang suami sederhana. Mohon maaf ini majelis mulia, jika seorang suami sudah memasukkan semua wilayah kepala kemaluannya, kepalanya saja, ke wilayah wanita, batal puasanya. Tidak harus semua batang kemaluannya, tapi cukup kepalanya saja sudah batal. Awas, ini harus paham di sini, hati-hati. Kemudian bagi seorang wanita berbeda. Kalau wanita tidak harus semua kepala kemaluan suami, tapi cukup kemasukan sedikit saja sudah batal. Kemasukan sedikit sudah batal. Masuk bab yang pertama tadi, masuk yang pertama tadi, membatalkan puasa, masukkan sesuatu dengan sengaja. Maka saya ingatkan balik yang pertama. Mohon maaf wahai para wanita, dicium suami tidak membatalkan puasa. Seorang suami, mungkin suamimu adalah orang yang sangat genit,
sering cubit-cubit, gak batal puasa. Termasuk jika suamimu memegang wilayahmu, wahai para wanita, tidak batal puasa, dengan catatan asalkan jemarinya tidak dimasukkan. Kalau jemarinya dimasukkan dan Anda membiarkan, batal puasa Anda. Mohon maaf, ini majelis mulia, tolong diangkat wibawa supaya tidak jadikan bahan guyonan. Kemudian setelah itu, yang ketiga kan bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Keluar mani dengan sengaja, mohon maaf, naudzubillah, mungkin dengan onani, dengan apa, sengaja mengeluarkan mani, maka batal puasanya. Tapi kalau keluar mani tanpa sengaja, tidak batal puasa. Mungkin seorang lagi tidur di siang hari, ternyata mimpi basah, dilihat ada air mani, maka tidak batal puasanya. Selesai. Jadi keluar mani tanpa sengaja, biarpun tanpa senggama, selesai. Dapat berapa? 4. Sekarang 5, 6, 7. Biar ngapalnya gampang. 5, 6, 7, haid, nifas, melahirkan. Satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Seorang wanita lagi puasa jam 5 sore keluar darah haid, batal puasanya. Seorang wanita yang ahli ibadah biarpun hamil tua tetap puasa. Setelah puasa di hari itu jam 4 sore bayi lahir, batal puasanya. Melah ya nih. Yang pertama adalah haid, yang keempat 5 haid, 6 nifas, 5 melahirkan. Hafalannya harus jelas ini ya. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Tolong diingat kalimat bakal bayi di sini. Bayi atau bakal. Kalau bakal bayi itu apa? Keguguran. Jadi kalau keguguran batal enggak? Batal enggak? Hah? Iya. Jangan kaget, digituin saja sudah berubah. Kan sudah ngomong bayi atau bakal bayi. Kalau kata bidan, aduh sabar, berarti batal puasanya. Selesai? Dapat 7. Yang ke-8 sendiri. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini ada 3 martabat. Ada 3 model. Yang pertama adalah gila. Gila. Kalau ada orang gila, saya tidak bisa nyontohin. Gila itu gimana? Gila, misalnya lagi ngobrol begini kok tiba-tiba gila, batal puasanya. Biarpun gilanya sebentar. Lagi ngobrol tiba-tiba gila sebentar, batal puasanya. Gila membatalkan puasa. Hilang akal martabat yang kedua adalah pingsan. Hilang akal tidak pingsan? Pingsan membatalkan puasa kalau pingsannya itu sehari penuh. Habis sahur pingsan, sadar-sadar isya. Puasanya batal. Karena apa? Pingsannya sehari ini kebalikan dari gila tadi. Tapi kalau kita pingsan kok sempat sadar di siang hari biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, pingsan habis sahur, tak taunya bangun-bangun zuhur, kaget lihat matahari, pingsan lagi dia sampai isya. Puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah karena sempat sadar biarpun sebentar. Selesai. Hilang akal yang ketiga, tidur. Tidur ini tidak membatalkan puasa biarpun tidurnya sehari penuh. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya. Bukan kerbo ini. Kalau kerbo masih suka bangun itu. Kalau ada orang tidur yang kayak begini, tidurnya apa nggak tahu. Bangun habis sahur, tidur, bangun-bangun ini, puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya sah lah bu. Ini kan bukan bab sholat ibu, ini bab puasa. Kalau bab sholat lain cerita nanti ya. Lah kalau orang tidur beneran ya sholatnya nggak dosa kok. Orang tidur itu termasuk udurnya sholat kok. Cuman ya keterlaluan, masa ada orang tidur kayak begitu. Baru sholatnya dikodok nanti. Tapi yang nggak sah itu sengaja, saya mau tidur nggak mau sholat. Nah ini nggak bener. Orang namanya tidur, ada tidur berapa tahun, 350 tahun ada kok, ya kan? Baik, jadi tidur tidak membatalkan puasa. Sama-sama hilang akal ya, harus paham. Hilang akal ada 3 model. Yang ke-9 adalah murtad. Murtad itu misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, atau Quran bukan wahyu dari Allah,
atau merendahkan syiar, merendahkan azan, merendahkan puasa, merendahkan haji, merendahkan surga, merendahkan neraka, itu murtad, keluar dari iman. Kalau orang murtad langsung batal puasanya. Saya urai dari yang pertama. Setelah itu jangan mikir lagi setelah itu apa yang membatalkan. Yang membatalkan hanya 9. Yang pertama, masukkan satu ke lubang 5. Kedua, muntah. Seiring ya, muntah huruf usal masih di sini kan? Lubang 5 kan sini, 1, 2, 3, 4, 5. Muntah masih di sini. Yang kedua, muntah. Yang ketiga dan keempat, bersenggama dan keluar mani. Bersenggama tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa senggama. Hafal? Hafal belum? Kalau tidak hafal, tidak dilanjutin ini. 5, 6, 7. Haid, nifas, melahir. Yang ke-8, hilang akal. Selesai. Hilang akal ada di 3 model. Yang ke-9 apa? Murtad. Selesai, jangan mikir lagi setelah itu. Nah, kalau nanti ada yang bertanya, yang jawab temannya. Baik, saya coba, saya uji, saya tes. Oh, pernah sakit mata? Semoga tidak sakit, amin. Kalau sakit mata, pernah tidak dikasih obat? Pahit tidak di tenggorokan? Batal tidak puasanya? Kan baru di sini Buya. Saya ngajar di sini kok bisa ngomong. Memang Buya ngomong ada mata tadi. Kok jadi batal, bagaimana ini ceritanya? Kok nambah sendiri? Inilah belajar yang nggak bener. Suka ngarang begini nih. Ayo. Memang saya ngomong apa? Mulut, mata. Hah? Oh hidung. Lah kok ada yang batal dari gimana Bu? Nah ini baru di tes 1 sudah gagal nih. Jangan-jangan yang lainnya nggak paham nanti. Coba, batal enggak masukkan ke mata, ke paha, masuk ke dalam. Wah, batal enggak? Jangan. Bahkan ini orang cerdas suatu ketika. Ini ikatan dokter. Ikatan dokter kalah sama Anda. Tiba-tiba, Buya, hukumnya cabut gigi siang hari bulan Ramadan batal enggak? Batal enggak coba? Gigi. Asalkan giginya jangan. Lah kok bingung gitu aja. Asal giginya jangan ditelan. Selesai. Kemudian ada lanjutannya, tapi Buya akan nanti darahnya terus ngalir, akhirnya masuk ke dalam mulut. Berarti kamu takut ketelan darahnya kan? Iya Buya. Kalau begitu jangan cabut siang. Selesai. Tapi kalau selesai kok pusing. Belajar kok setengah-setengah. Makanya kalau ngaji itu yang bener. Ngaji ngantuk. Nah, jelas ya? Baik, nanti boleh tanyalah apalah setelah ini. Nah, jadi gitu guys, 9 hal yang membatalkan puasa. Terkait muntah dengan sengaja, hati-hati nih. Bukan cuma sekedar lu masukin jari kayak gitu terus muntah itu. Iya, itu sengaja. Maksudnya yang sengaja lain tuh kayak lo misalkan ada sesuatu bau yang lo gak suka, terus udah tahu lo nggak suka, lo cium, lo muntah. Nah itu juga tuh termasuk muntah dengan sengaja. Nah, itu. Nah untuk yang ketiga, 4, 5 dan seterusnya udah jelas lah ya mungkin ya. Terkait yang pingsan, haid. Oh iya, sama yang ini mengeluarkan mani dengan sengaja, itu nggak boleh. Masa lo siang-siang gitu. Oke, mungkin itu aja ya guys ya. Ya mudah-mudahan di samping pembawaan yang agak gesrek ini kita bisa mendapatkan manfaat. Itu aja. Dadah. Assalamualaikum.